gajinya itu gila-gilaan. Dan yang tadi pagi Anda singgung itu Agustinus Edi menyebutkan begini. Dia menyebutkan begini. Ada pejabat rangkap jabatan dalam 2 tahun itu penghasilannya 64,3 miliar. Itu gaji per bulan 680 juta, tangkian 17,9 miliar. Itu satu contoh saja, dia mengambil satu contoh. Tapi di Fitra itu ada daftar lengkapnya. Uang pejabat di Departemen Keuangan itu yang rupanya betul-betul luar biasa ya. Jadi eranya kalau sekarang kalau dulu dianggap kan kalau mau kaya jangan jadi ASN. Kan selalu ada ngomong gitu. Sekarang kalau mau kaya jadilah pejabat, jadilah ASN dan kemudian jadi pejabat di kementerian. Saya kira ini skandal besar dalam Republik ini karena ini menyangkut reputasi sebuah kementerian yang bertugas untuk mengefisienkan anggaran. Dan kasirnya namanya Sri Mulyani itu. Dan kita tahu Ibu Sri Mulyani dari awal selalu berkoar-koar tentang etika, tentang integritas tuh. Jadi Ibu Sri Mulyani jadi semacam simbol bahwa Departemen Keuangan itu dia mau jadikan semacam surga bersih dari korupsi segala macam. Sekarang para iblis itu berkantor di surga justru kan. Yang terjadi adalah hal yang kita nggak pernah bayangkan bahwa Sri Mulyani akhirnya bisa kehilangan kapasitas etik untuk menegakkan prinsip-prinsip nilai di departemen yang dia asuh itu tuh. Dia sekarang tinggal berkeluh kesah tuh. Saya mengalami musibah atau waktu saya masuk sangat kacau. Nah karena itu saya benahi pelan-pelan. Udah berapa lama Anda benahi dan akhirnya bukan dibenahi malah makin rusak kan. Jadi kegagalan itu mestinya jadi imperatif etik. Bukan sekedar teguran moral tetapi bunuh diri moral dari Sri Mulyani itu. Nah itu yang mesti dilakukan, bunuh diri moral artinya berhenti dari situ, minta maaf pada rakyat bahwa dia gagal untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, yang jadi dalil utama dari Presiden Jokowi. Dan Presiden Jokowi juga kalau masih punya otak etisnya, ya jangan sekedar berkeluh kesah bahwa masih bisa diperbaiki, berhentikan aja Menteri Keuangan. Konsekuensinya panjang, Indonesia bangkrut. Tapi ambruknya itu menumbuhkan harapan baru bahwa pengganti di 2024 dulu bersih itu. Jadi berbenah itu mestinya final. Kalau cuma berbenah Departemen Dirjen Pajak, itu artinya Kementerian Keuangan masih rusak. Kalau berbenah Kementerian Keuangan aja, itu artinya kabinet masih rusak. Jadi benahin segalanya. Itu namanya radical break, satu pemutusan dengan evil. Dan evil ini, kejahatan ini akan menyusup kembali. Kalau Sri Mulyani hanya sekedar berkeluh kesah, mesti ada tindakan radikal. Saya berhenti karena saya malu, saya berhenti karena saya tidak bisa mewujudkan janji saya. Kan itu intinya kan. Itu baru berintegritas, bukan manggil LSM untuk kasih nasihat etis pada dia tuh. Itu konyol tuh, dipamer pula di Instagram tuh udah bertemu dengan. Jadi kalau udah bertemu dengan etikus, dengan LSM misalnya masyarakat sipil, apa udah berhenti kejahatan itu berkantor di Departemen Keuangan. Jadi kita mau tuntut sebetulnya hal yang radikal dari Sri Mulyani. Kalau orang lain mungkin kita anggap biasa aja, tapi karena kita kenal kemampuan Sri Mulyani untuk memulihkan kembali integritasnya, jadi berhenti aja. Sama seperti waktu dia pergi ke World Bank karena dikepung oleh kemaksiatan politik di Jakarta ketika dia jadi Menteri Keuangan. Jadi sebetulnya hal yang sama dipulihkan aja. Kalau enggak orang anggap bahwa ya Sri Mulyani sebetulnya dari awal kropos integritasnya atau rapuh atau paling enggak mengalami decaying juga setelah bergaul dengan kabinet Jokowi. Sri Mulyani artinya going native, masuk di dalam kebusukan yang sama kan, itu dasarnya. Ya, saya perhatikan memang selain ketemu LSM, Bu Sri Mulyani sekarang juga urawiri di talk show di televisi, ketemu media dan sebagainya. Dan yang terakhir dia misalnya bertemu Tempo, dia menyebutkan bahwa dulu ketika tahun 2005 dia masuk ke Departemen Keuangan, dia ingatkan bahwa ini hutan belantara gitu. Seperti dia menyebutnya seperti hutan belantara dan dia tidak mungkin bisa membersihkan itu. Itu kan dia disebutkan begitu. Nah, artinya dengan pernyataan begitu dia mengklaim bahwa dia itu berhasil melakukan pembersihan di Departemen Keuangan. Tapi realitasnya seperti sekarang ini kan. Jadi klaim itu saya kira terbantahkan dengan fakta-fakta yang terjadi saat ini. Jadi pengetahuan Sri Mulyani tentang hutan itu juga nggak ada sebetulnya kan. Kalau itu hutan belantara, dia tahu apa yang mesti dipangkas duluan tuh.